Silakan. Ya. Selamat sore Mas Akmal. Alhamdulillah. Ya. Gimana tadi perjalanannya di sini? Ya, cukup macet tadi soalnya. Macet? Iya, siang-siang. Siang-siang panas ya Mas? Iya, banyak yang berangkat kerja. Oke, Mas Akmal, bisa ada yang mau diceritakan? Nah, jadi nanti sebelum kita bercerita, saya mau ngasih tahu dulu bahwa semua data untuk konseling ini dan juga proses konseling ini akan dikip rapat dan tidak akan disebarluaskan. Jadi nanti Mas Akmal itu mau bercerita apapun akan jauh lebih aman. Ya, kita bisa saling terbuka dan Mas Akmal bisa percaya pada kami konselor untuk menceritakan segala permasalahan yang dialami oleh Mas Akmal selama beberapa waktu yang lalu. Silakan, barangkali Mas Akmal mau bercerita dulu. Ya, kemarin itu ini masalah tentang beberapa hari saya itu merokok. Oh ya. Tapi saya itu mencoba untuk menghentikan rokok itu, cuman semisal kemarin saya mau berhenti. Ya. Untuk besoknya saya udah berjanji mau berhenti. Tapi saya nggak bisa. Masih ada kayak pikiran-pikiran untuk merokok. Dan saya sudah berusaha untuk melakukannya. Iya. Itu gimana? Oke, jadi Mas Akmal itu punya satu masalah yaitu tentang kegiatan merokok ya Mas. Iya. Oke. Mungkin dari Mas Akmal sebelum kita masuk ke konseling nanti, Mas Akmal bisa ceritakan dari awal sampai akhir gimana masalah yang Mas Akmal hadapi ya. Jadi kita akan melakukan konseling dalam waktu 30 menit ke depan ya. Nanti Mas Akmal santai saja ya, kayak anggap saja seperti bercerita dengan temannya Mas Akmal sendiri. Mungkin bisa ceritakan dari Mas Akmal tadi pagi bangun tidur itu ngapain aja, atau ada momen-momen yang berharga tadi? Untuk tadi, untuk hari ini, Iya. awal pagi ya bangun, sholat, terus ya untuk masalah tadi setiap pagi saya merokok dan saya udah berusaha mau berhenti. Terus habis merokok juga kopi juga di sini kopi. Siangnya untuk hari ini kan tidak ada kegiatan apa-apa, siangnya tidur sampai sore, terus tidak sempat mandi, langsung sholat maghrib langsung tidur lagi. Entah kenapa kayak setelah saya lama merokok, pikiran saya terganggu. Oh gitu. Jadi untuk masalah yang Mas Akmal hadapi saat ini adalah bahwa Mas Akmal itu punya satu kegiatan yang mengganggu pikirannya Mas Akmal, perasaan Mas Akmal gitu ya, yaitu merokok. Yang mana kegiatan merokoknya Mas Akmal itu sebenarnya nggak mau, Mas Akmal itu pengen berhenti merokok, tapi kembali lagi karena efek dari kecanduan merokok tersebut, Mas Akmal jadi kembali lagi ke rutinitas awal. Mas Akmal. Oke. Apakah ada selain merokok gitu, ada hal-hal yang perlu dibicarakan? Itu sih, selain itu ada setiap saya minum kopi, leher sama jantung itu setelah minum kopi terasa panas. Sudah cukup kencang gitu? Enggak, kayak langsung menusuk gitu. Oh, menusuk. Tapi selang beberapa jam gitu, bukan langsung beberapa jam. Oke, bagus. Nah, dari masalah yang udah dijelaskan Mas Akmal tadi tentang merokok ya, jadi gimana penyelesaian Mas Akmal sendiri? Jadi kan pasti kita kalau ada masalah itu punya pikiran gitu, punya kepikiran gimana ya cara menyelesaikan masalah ini. Nah, Mas Akmal sendiri apa upaya untuk Mas Akmal berhenti merokok? Untuk itu mungkin uang yang saya belanjakan untuk rokok Ya. itu akan saya tabung. Nah, gitu. Saya akan mencoba konsisten untuk menabung uang rokok itu. Jadi saya tidak tergoda dengan membeli rokok. Oke. Jadi
Mas Akmal sendiri tadi itu kan punya upaya gitu loh, Iya. untuk berhenti merokok itu dengan cara menabung uang yang awalnya itu digunakan untuk merokok. Nah, sekarang disimpan menjadi uang tabungan. Iya. Ya. Oke, jadi boleh itu Mas. Jadi eh, mengalihfungsikan uang dari hasil mau kita buat beli rokok, kita jadikan menjadi uang tabungan. Nah, pastinya Mas Akmal itu kan ada dorongan kuat nih ketika saya pengen merokok banget hari ini, saat ini saya mau pengen merokok banget. Upaya apa yang Mas Akmal jadikan pegangan? Upaya apa yang mau Anda usahakan ketika di posisi saat itu? Nah itu Pak. Masalahnya kalau dari situ saya belum tahu ya. Soalnya itu saya udah dalam diri saya sangat kecanduan banget. Iya. Jadi saya belum menemukan masalah tersebut. Oh gitu. Jadi belum tahu ya ini Iya. gimana cara mengakhiri kecanduan rokok Iya. ini. Soalnya Mas Akmal mungkin ketika ada dorongan untuk beli rokok itu langsung beli gitu. Iya. Udah kayak bahasa Jawanya itu sepo. Iya. Ya udah sepo banget nih buat Kayak sepi rokok. gitu. Iya sepi. Hampa gitu kan. Iya, hampa. Pokoknya harus merokok. Nah itu kecanduan. Jadi belum menemukan upayanya. Oke, dari beberapa teman-teman Mas Akmal sendiri, apakah Mas Akmal pernah tanya-tanya gimana cara mereka berhenti merokok? Ya pernah, cuman ya kayak yang saya ceritakan tadi Ya, mirip-mirip kayak ya susah aja gitu kalau sudah kecanduan. kecanduan. Oke. Nah ini dari teman saya ya. Teman saya itu ada juga yang candu rokok. Terus dia bilang, terus sekarang itu dia itu udah berhenti gitu, total. Saya tanya gitu, loh kamu kok bisa berhenti merokok? Ya karena saya itu dulu punya niat yang besar untuk mengakhiri ini semua. Jadi dia itu awalnya itu berawal dari niat, terus ketika ada pemicu ya, misalkan teman-teman yang rokok atau dia itu bertemu dengan rokok, dia itu eh, mengalihkan emosinya itu, kan kecanduan kan emosi ya, mengalihkan emosinya itu ke hal lain, mungkin bisa di uangnya itu dijajakan untuk beli jajanan gitu, roti atau snack gitu, yang selain rokok. Nah, barangkali dari ceritanya teman saya tadi bisa dijadikan pegangan untuk Mas Akmal berhenti merokok. Ya gimana Mas Akmal? Apakah ada pandangan ke depannya nanti untuk berhenti merokok sekarang? Untuk cerita Bapak tadi, Ya, Mas tadi saya harus memiliki yang namanya tadi niat besar untuk berhenti merokok. Mungkin saya akan mencoba 1 bulan tidak merokok. Jadi saya akan niat yang besar gitu. oke. Nah, saya mau tahu nih, Mas Akmal dulu itu kecanduan merokok ya. Nah, Mas Akmal pertama kali merokok itu karena apa? Karena tahu mungkin dari ayahnya itu merokok, terus ingin coba-coba atau FOMO aja ke teman-teman gitu. Gimana? Ya untuk pertama kali merokok itu saya melihat orang-orang itu mereka merokok ya kayaknya enak, terus saya penasaran dong, langsung saya coba. Terus setelah beberapa hari saya merokok terus dan ya saya suka merokok. Oh gitu. Berarti dari teman-teman sampean itu melihat teman-teman yang merokok, kenapa kok semuanya ini merokok? Terus penasaran akhirnya, penasaran gimana rasanya rokok itu. Akhirnya coba-coba. Ya, Oh gitu. Oke. Jadi awalnya itu dari melihat teman-teman ya, FOMO. Ya. Nah, Mas Akmal kan dari Univ mana, Mas Akmal? saya dari Univ Airlangga. Oh Erlangga, UNER. Ya, Oke. Sudah semester berapa Mas? baru semester 2. Oh, semester 2. Nah, gimana perjalanannya Mas Akmal ke apa? Selama menempuh jenjang perkuliahan selama 1 tahun itu? Ya, saya rasa aman-aman aja. Cuma yang jadi masalah ya itu tadi, saya sampai saat ini sampai kuliah masih saja merokok. Merokok terus sampai kuliah. Ya. Berbagai upaya udah dilakukan, tapi tetap saja merokok. Ya. Oke. Nah, Mas Akmal sendiri dari kampus nih,
apakah ada problem di kampus mungkin sama teman-teman bisa diceritakan. Pastinya untuk makanya dunia perkuliahan mesti ada yang namanya benci-benci sama orang. Gitu ya, crash gitu ya, Keras. sesama teman padahal tapi ada juga yang crash. Nah gimana, mungkin bisa ya nggak usah sebut nama nggak apa-apa, mungkin saya tuh pernah benci sama si A atau si A itu benci kepada saya, bisa ceritakan itu masalah Mas gimana. Waktu itu saya itu mau menyukai seseorang, Iya. cuman kayak temanku itu Hmm. nggak support gitu, Nggak support, nggak Ya, suka. nggak suka. Entah itu sayanya atau orang yang saya suka. Hmm. Dan akhirnya setelah saya suka dengan orang itu, Ya. teman saya jadi nggak suka sama saya. Oh gitu. Terus saya digibahin ke kayak teman saya yang lain. Digibah terus katanya. Nah itu teman sampean itu yang cewek atau yang cowok yang nggak suka ke sampean punya relasi dengan cewek tadi? Cewek. Cewek. Jadi teman sampean cewek itu nggak suka kalau sampean itu dengan cewek lain. Oh, mungkin tuh karena teman cewek saya ini Iya. sudah suka sama. Oh gitu, makanya nggak suka ya. Iya, makanya. Oh, bagus. Jadi mungkin Mas Akmal itu punya apa ya, karisma sendiri ketika di UNER, sehingga dari beberapa teman cewek Mas Akmal itu ada beberapa yang suka. Oke. Ya itu mungkin wajar ya terjadi di lingkungan kampus. Oke, karena kita ada di masa remaja, masa pertumbuhan. Oke. Nah, ketika Mas Akmal tadi itu digibahin sana sini, apa upaya Mas Akmal itu untuk menyelesaikan itu semua? Kalau dari saya orangnya berdrama sih. Kayak digibahin, kayak dia ngomong yang dijelek-jelek, saya diam aja. Mau bagaimanapun saya diam aja. Oh, jadi kayak nggak cukup tahu gitu. Cukup tahu. Pernah nggak sih sampai Mas Akmal itu sampai di kayak diteror gitu mungkin, sampai diteror, kamu kenapa jadian sama cewek A ini, cewek B? Ditanya-tanya gitu. Iya. Ya, pernah sih. Pernah. Iya. Banyak Gimana kan. tanya? Kok bisa sih kamu sama itu? Iya. Ntar bahaya lo sama itu. Iya. Si itu pemain, maksudnya kayak sayanya itu takutnya dimanfaatin. Oh, takutnya dimanfaatin. Jadi kayak cewek tadi itu peduli. Iya. Padahal belum tentu ya dia itu peduli. Iya. Bisa jadi itu mengadu domba bahkan ya kan. Iya. Iya. Jadinya Mas Akmal tetap berkomitmen kepada kekasihnya Mas Akmal dan tidak mempedulikan omongan tadi, karena khawatir barangkali teman kamu yang cewek tadi itu julid atau mengadu domba gitu, biar hubungan sampean dengan kekasih sampean itu pecah. Iya. Tapi Mas Akmal itu enggak sih kayak punya firasat gitu kepada ceweknya itu? Enggak sih, saya itu kalau udah suka sama ini, ya. Saya udah ya nggak berpikir aneh-aneh. Gitu. Iya. Jadi Mas Akmal itu berkomitmen ya, percaya bahwa baik kalau gitu. Jadi Mas Akmal itu udah percaya bahwa pasangannya Mas Akmal itu memang orang baik gitu. Akhirnya kayak tujuan-tujuan tadi itu salah. Oke, bagus. Semoga hubungan dari Mas Akmal bisa berlanjut ke jenjang yang lebih serius lagi, gitu ya Mas ya. Oke. Itu yang dari problem yang cewek ya Mas ya. Mungkin dari pertama kali Masnya itu masuk kampus gitu, apakah ada teman-teman cowok gitu atau teman kita lah yang cowok itu gak suka gitu, nah gitu, atau mungkin Mas Akmal punya hobi di kampus, punya ikut UKM gitu Mas Akmal? Iya sih. Saya itu dari kecil suka yang namanya bola ya. Suka bola. Jadi di kuliah ini saya usahakan ikut-ikut yang terkait dengan
olahraga bola, olahraga seperti bola. futsal, sepak bola, basket, voli. Jadi suka banget dengan yang namanya olahraga Iya. gitu ya. Mas Akmal sendiri pasti punya tim gitu ya, tim kesayangan, tim favoritnya Mas Akmal gitu. Oke, itu bagus sih. Mungkin pernah Mas Akmal itu ketika tanding gitu, terus Mas Akmal itu disalah-salahkan gitu sama temennya, kamu kenapa enggak ini, kan biasanya terjadi ya di sepak bola gitu. Itu wajar sih, Wajar soalnya ya. iya, soalnya di dalam bola itu ada yang namanya, kalau di dalam musuh, Iya. kalau di eh, kalau di dalam lawan, kalau di luar kawan. Oh gitu. Jadi kalau udah di dalam lapangan, kita udah ya nggak usah mikir apa itu kawan gitu. Iya. Oke. Jadi emang profesionalitas ya. Kalau di luar ya temenan, tapi kalau di dalam ya kalau memang jadi lawan ya lawan gitu ya. Itu namanya profesionalitas mungkin. Oke. Eh, Pernah nggak sih sampai ke bawah ke luar lapangan gitu? Mungkin ada kejadian yang apa, mungkin ada kepleset, kamu nggak sengaja itu mendorong terus kepleset, terus dia itu kayak gondok gitu, sakit hati gitu. Iya, pernah Nah, sih, kayak ya. kayak semisal saya menang di pertandingan itu, yang lawan itu tidak terima sampai dibawa keluar-luar. Oh gitu. Sampai yang akhirnya ricuh. Lucu. Ya, Oh, antara tim saya dengan tim lawan. oh gitu. Jadi kayak dia itu nggak terima gitu ya. Iya, nggak terima. Dan itu masih teman sampean ya Mas ya? Iya, mas, teman saya. Mas ya. Iya. Nah, terus Mas Akmal untuk menghadapi teman sampean yang kayak gitu itu gimana? Kayaknya. Ya, saya biarkan. Ya, itu lama-lama juga Kembali lagi, ngopi bareng lagi gitu ya. Ya, oke. Bagus. Eh, jadi mungkin dari setiap permasalahannya Mas Akmal yang dihadapi itu kuncinya yaitu satu, biarkanlah waktu menyembuhkannya gitu ya Mas. Ya, betul. Karena dari beberapa ceritanya Mas Akmal tadi itu ketika dihadapkan dengan suatu masalah, Mas Akmal itu seringkali bersikap kayak ya mungkin nanti juga baik-baik sendiri gitu kan. Ya itu bagus sekali. Karena Mas Akmal punya apa ya, tingkat kepasrahan terus gitu, terhadap Gusti Allah, terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya mungkin dari Mas Akmal itu ketika ada problem dengan teman Anda atau kasih Anda atau mungkin dosen ya, itu mungkin Mas Akmal itu cukup mendoakan saja gitu. Iya Mas, mendoakan saja. Nanti insya Allah bisa kembali baik sendiri. Iya. Oke, bagus. Mungkin bisa dilanjut ke sesi selanjutnya teman ya Mas. Nanti barangkali Mas Akmal ada sesuatu yang mau diceritain, silahkan boleh kita buat jadwal lagi untuk konseling. Oke, bagus. Terima kasih Mas Akmal. Barangkali ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan ya. Nanti kalau butuh saya lagi silahkan telepon nomor saya ya. Semoga hari-hari Mas Akmal yang dijalani bisa kembali normal dan juga tidak kembali bermasalah lagi itu, dan bisa menghadapinya dengan humanistik kembali. Bagus. Terima kasih Mas Akmal. Sampai jumpa. Iya. Oke, bagus.